Sekarang usiaku 35 tahun. Aku dan Tama sudah menikah hampir 10 tahun. Kami tinggal di perumahan di pinggir kota, punya 2 anak, dan alhamdulillah hidup cukup. Tapi setiap kali aku duduk di dapur saat sore seperti ini, nyeduh teh, sambil dengar suara kipas angin tua berdecit, pikiranku sering kembali ke masa itu. Masa saat aku dan Tama masih jadi orang lain yang diam-diam, saling tahu, saling suka, tapi terikat oleh janji masing-masing. Usiaku 24 tahun waktu itu, aku kerja di pabrik sepatu bagian finishing. Sudah hampir 2 tahun. Rutinitas padat, penuh debu, kadang bikin punggung pegal. Tapi aku bersyukur. Gaji cukup buat bayar kosan kecil di gang belakang pabrik dan masih bisa nabung sedikit. Tunanganku, Rangga, kerja di pabrik elektronik, bagian admin, orangnya rapi, teratur, kalem. Kami sudah tunangan sejak 6 bulan lalu, sering ketemu karena dia tinggal di daerah sini juga. Kami lebih sering komunikasi lewat pesan atau telepon malam-malam. Waktu Tama pertama kali masuk, heboh satu pabrik, cewek-cewek bagian produksi dan gudang bisik-bisik nggak habis-habis. Katanya, karyawan baru bagian teknisi itu. Tinggi, kulitnya bersih, senyumnya manis. Aku yang denger, cuman nyengir sambil ngecek sepatu yang udah jadi. Aku sih bukan tipe cewek yang gampang jatuh cinta gitu, tapi aku gampang penasaran. Apalagi kalau ada cowok baru yang bikin rame temen-temenku. Lagi pula, aku juga suka cari hiburan di sela kerjaan yang itu-itu aja. Bukan berarti gak setia sama Rangga sih, tapi kadang mata dan rasa itu gak bisa bohong. Aku mulai perhatiin Tama, posturnya tinggi, lengan kekar karena sering angkat mesin berat. Mukanya memang manis, bukan tipe cowok alim sih, tapi lebih ke cowok yang kalau lihat cewek cakep, matanya suka gak bisa diem. Dan bener aja, beberapa kali aku pura-pura lewat deket area teknisi, dia sering nyuri pandang ke arahku. Sekali waktu, pas aku nunduk pura-pura ngikat tali sepatu, aku bisa ngerasa pandangannya ngikutin. Cewek kos-kosan ya? Ucapnya pas kami ketemu di pantry pabrik. Suaranya pelan, tapi nada godaannya gak bisa ditutupi. Aku senyum kecil, genit. Masak sih mas, udah tahu aja. Tama ngangkat bahu. Feeling, soalnya dari awal kelihatan lincah, dandan terus, bukan tipe yang pulang langsung ke rumah ibu. Aku ketawa kecil. Loh mas, bisa aja, tapi feelingku juga bilang, mas ini playboy ya? Matanya tuh, suka jelalatan. Dia malah ngakak. Wah, ketahuan ya, tapi jangan salahin saya kalau ada pemandangan bagus di area finishing. Aku pura-pura nyubit lengannya. Mas Tama, godain cewek tuh harus sopan. Hari itu, dia lagi benerin lampu gantung di langit-langit deket meja kerjaku. Aku yang awalnya fokus sama sepatu-sepatu di meja, malah sibuk ngintip dia dari bawah. Kalau jatuh, jangan nyalahin saya ya mas, kataku sambil nyengir. Kalau saya jatuh, Mbak Irma tangkap dong, katanya sambil kedip satu mata. Aduh, dasar cowok gatal. Sebelum balik ke area teknisinya, dia nyodorin HP. Nomor HP-nya dong mbak, biar bisa manggil kamu kalau saya jatuh beneran. Aku ngakak, tapi spontan tetap aja aku ketik nomorku di HP-nya. Setelah hari itu, obrolan kecil jadi makin sering. Kadang cuman ledek-ledekan singkat pas di lorong pabrik. Kadang lewat chat malam-malam saat masing-masing lagi di kosan. Dan dari sana, semuanya mulai terasa lebih dari sekadar iseng. Malam itu, aku tiduran di kos lagi, nungguin Rangga tunanganku. Aku dan Rangga udah lama pacaran. Dari awal masuk kerja, dia udah nembak aku. Dan karena dia tipe cowok yang perhatian, dewasa, mapan, ya aku nerima. Apalagi dia kerja di pabrik juga, walau beda tempat. Tapi yang orang nggak tahu, kami pacaran kayak bebas gitu, tapi untuk yang satu itu masih aku jaga.
Kami udah sering sekamar bareng. Di kosanku yang cuma kamar sempit ukuran 2x3. Atau kadang, kalau Rangga lagi banyak duit, dia ajak ke hotel. Pernah juga, kalau rumahnya lagi sepi, ortu kerja keluar kota, aku main ke sana dan nginep diam-diam. Malam itu, Rangga datang ke kosanku, bawa makanan, nyengir manis dari balik pagar kos. Nih buat kamu, aku beli ayam kremes kesukaanmu, katanya sambil nyodorin kresek putih. Oh, Mas Rangga emang pacar paling pengertian, kataku manja, ngeraih lengannya dan nyium pipinya cepat. Setelah makan, obrolan ngalir ngalor ngidul, sampai akhirnya kami duduk di atas kasur tipisku. Sentuhan-sentuhan kecil mulai muncul, aku tahu arah pembicaraannya, arah gerakannya, dan aku pun enggak nolak. Kami saling butuh, saling nyaman, walau kadang aku nggak ngerti ini cinta atau cuman keterbiasaan. Sambil sayang-sayangan, aku rebahan di dada Rangga, masih nyantai sambil tanganku iseng mainin ujung rambutnya. Tiba-tiba HP-ku bunyi. Nada deringnya pelan, tapi cukup jelas di kamar sekecil ini. Aku lirik layar, nama taman teknisi muncul. Dek. Seketika tanganku refleks nutup layar, tapi Rangga keburu ngeliat. Siapa itu? Tanyanya cepat, suaranya tajam. Cuman teman pabrik, Mas. Jawabku gugup, nahan panik. Temen? Ngapain nelpon malam-malam gini? Wajah Rangga mulai berubah, tatapannya curiga. Nggak tahu, mungkin butuh bantuan apa gitu. Aku juga bingung. Aku berusaha tenang, tapi jelas suara dan gerak tubuhku nggak bisa bohong. Rangga langsung duduk tegap. Kamu selingkuh ya? Katanya sambil melotot. Loh Mas kok gitu sih? Ucapku lirih. Kamu gak jawab HP karena takut aku tahu kan? Suaranya mulai tinggi. Aku bangkit ngerapihin bajuku. Mas, aku gak ada apa-apa sama siapa-siapa. Sumpah Tama itu teman kerja. Dia teknisi di pabrikku. Justru itu, cowok kerja bareng tiap hari ketemu pasti ada peluang, bentaknya. Aku diam, aku tahu dia posesif, overprotective, tapi kadang aku capek juga. Dia selalu nuntut aku terbuka, tapi dia sendiri sering sok misterius. Kalau aku nanya-nanya tentang teman-temannya. Kalau Mas nggak percaya, udah pulang aja, kataku akhirnya dengan nada kesal. Rangga berdiri ambil jaketnya. Iya, aku pulang, tapi inget Irma, aku gak suka dibohongin. Pintu kamar kosku ditutup agak keras, aku terdiam di kasur. Nafasku masih berantakan, tapi bukan karena Rangga tadi, lebih ke jantung yang berdebar karena panik. HP-ku bunyi lagi, masih Tama, kali ini aku angkat. Halo, suaraku pelan, hati-hati. Hei, ganggu ya, maaf tadi iseng aja nelpon. Suara Tama terdengar santai di seberang. Aku menghela napas panjang. Tama, jangan nelpon jam segini. Bahaya. Bahaya karena kamu sama cowokmu? Tanyanya pelan, tapi aku bisa denger nada isengnya di sana. Aku gak jawab. Karena ya, bener dan mulai saat itu, aku sadar. Tama mulai masuk ke dalam celah yang goyah di hatiku. Besok paginya di pabrik, Tama udah mulai cari-cari aku lagi. Baru aja aku naruh sepatu di rak finishing, ia udah nongol di balik pintu gudang kecil dekat situ. Halo Mbak Irma, semalam mimpin saya nggak? Godanya sambil cengar-cengir. Aku pura-pura manyun. Mas Tama nih ya, sok kenal sok deket. Semalam gara-gara Mas, aku dimarahin pacarku. Wah, berarti saya berpengaruh dong di hidupmu, balasnya santai. Aku ngelirik tajam, tapi dengan senyum genit. Iya, berpengaruh buat bikin masalah. Tama ketawa. Kalau saya bikin kamu senyum tiap hari, itu masuknya masalah juga. Aku nyengir pura-pura nahan malu, padahal jantungku deg-degan, ada rasa yang mulai aneh. Rasanya kayak aku pengen digoda terus. Sore sepulang kerja, aku jalan kaki ke arah kos, jalan setapak sempit di belakang pabrik, jadi jalur biasa buat pulang. Di tengah jalan, dari arah berlawanan, motor hitam berhenti pelan. Tama.
"Hei, naik yuk, aku anterin," katanya santai. Helm udah nyodor di tangannya. "Lah, Mas tahu jalan ke kosanku?" tanyaku heran. "Ya tahulah, aku kan sering mantau kamu, Mbak," jawabnya sambil kedip. Aku nggak langsung naik, tapi dia sabar nunggu, akhirnya aku naik juga, tapi bukannya ke kos. Dia malah belok ke arah taman kecil yang di pinggir jalan utama. "Kita makan dulu aja ya, aku lapar, kamu pasti juga," katanya. Kami duduk di warung nasi goreng kaki 5, bangku plastik sederhana, tapi suasananya tenang. Angin sore sejuk, suara motor lalu lalang, dan lampu taman mulai nyala satu-satu. "Mbak Irma, kamu udah tunangan ya?" tanyanya sambil ngaduk es teh. "Iya, sama Rangga, tapi kadang capek juga, Mas. Dia tuh terlalu protektif," Tama angguk-angguk. "Saya juga udah tunangan, Rosa, anak baik, tapi kadang hubungan tuh gak cukup kalau cuma baik." Aku diem, kata-katanya kayak nyambung banget sama aku gitu. "Terus kamu kenapa ngajak aku makan?" tanyaku pelan, tapi tatapanku nakal. Tama nyengir, "Karena kamu beda, kamu itu hidup, lincah, manja, lucu, dan saya suka." Aku ketawa kecil. Bahaya loh ngomong kayak gitu ke cewek tunangan orang. Makanya saya ngomongnya pelan, cuma kamu yang denger. Obrolan ngalir terus, makin lama makin santai, tapi makin dalam juga. Ada getaran aneh tiap dia ketawa, atau ngelihat mataku agak lama. Habis makan, dia nganterin aku pulang naik motornya. Di jalan yang sepi itu, aku duduk di boncengan sambil megang ujung jok. Tiba-tiba tangan Tama nyentuh pergelangan tanganku. "Pegangan di sini dong," katanya, narik tanganku pelan ke pinggangnya. Aku nurut, telapak tanganku nempel di perutnya, lalu melingkar pelan. Aku bisa ngerasain hangat tubuhnya lewat jaket tipis itu. Itu momen pertama, momen kecil yang gak penting buat orang lain, tapi buat aku, itu awal dari semua yang berubah. Hubungan kami gak pernah dikasih label, gak ada kata sayang, gak ada status. Tapi mulai saat itu, hati kami kayak diam-diam, mulai buka celah. Malam itu, aku lagi rebahan di kasur, sendirian, HP-ku sepi, gak ada kabar dari Rangga. Biasanya, dia udah ngasih kabar sebelum aku sempet nanya. Tapi, sejak ribut kemarin, dia ngilang. Ya sudahlah, aku juga capek kalau terus-terusan disalahin. Aku baru aja narik selimut, mau tidur, tiba-tiba ada notif masuk dari Tama. "Mbak Irma lagi ngapain? Kos sepi nggak? Main ke kos saya yuk, ngobrol bentar, lagi gabut nih." Aku senyum kecil, gak tahu kenapa, tapi obrolan sama Tama tuh selalu bikin aku ngerasa ringan. Dia bisa bikin aku ketawa, bisa bikin aku lupa kalau aku lagi ribut sama Rangga. "Boleh Mas, tapi jemput ya," balasku spontan. Pikirku lumayan, ada temen ngobrol, cuman pakai daster biru langit dan sandal jepit. Aku keluar kamar. Tama udah nunggu aku di depan kos, udara malam dingin. Tapi entah kenapa deg-deganku lebih dingin lagi. Sampai di kos Tama, aku berhenti sebentar di depan pintu kamarnya. Kayak ada rasa, gimana gitu. "Masuk Mbak, santai aja." Aku duduk di pinggir kasur, agak canggung, tapi Tama cuek aja. Dia malah nyender santai sambil ngelirik aku sesekali. Obrolan ngalir enteng, tentang kerjaan, soal Rosa dan soal Rangga. Gak tahu kenapa, tapi aku cerita aja semuanya ke Tama. Tentang sifat Rangga yang makin hari makin posesif, tentang capeknya dijaga kayak tahanan. "Rangga tuh terlalu ngebatesin, aku capek," kataku pelan. Tama menoleh, senyum tipis. "Mbak Irma tuh cewek yang hidup, gak cocok dikekang." Aku diam, tapi hatiku sedikit menghangat. Gak tahu ini apa, tapi aku suka didengar, aku suka dipahami. Beberapa menit kemudian, Tama berdiri dan jalan ke arah pintu. Dia ngintip keluar sebentar, terus tanpa banyak kata, nutup pintu, klik dikunci, aku langsung kaku. Dia balik badan,
Jalan pelan ke arahku, tatapan matanya beda, bukan tatapan cowok yang cuma pengen ngobrol. Tapi, aku juga gak bergerak. Bahkan waktu dia duduk di sampingku, aku tetap diam. Gak apa-apa kan? Bisik dia. Aku cuma mengangguk kecil. Jemarinya menyentuh pipiku kemudian, bibirnya mendekat pelan ke leherku. Aku balas sentuhannya. Ragu tapi gak nolak. Napas kami sama-sama berat, tapi gak ada yang bilang berhenti. Tangan Tama mulai menelisik ke tubuhku, mencoba mendapatkan apa yang ia mau. Aku ngikut aja, aku nurut. Tapi aku kaget ketika Tama telah menyatukan diriku dengan dirinya. Tubuhku spontan menolak, tapi Tama cepet. Sakit ya? Tapi anehnya kok aku ingin lanjut aja gitu. Jujur ini pertama kali kulakukan. Rangga, aku tak pernah mau. Tapi kenapa bisa lulu dengan Tama? Itu yang jadi pertanyaan besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami berdua melewati batas. Bukan karena cinta, bukan karena janji, tapi karena kami saling butuh. Aku butuh pelarian, dia butuh pelampiasan. Dan di kamar kos sempit itu, dengan lampu redup dan pintu terkunci rapat, kami tenggelam dalam hubungan tanpa nama. Setelah semua itu selesai, tubuhku masih terbaring diam di kasur Tama. Selimut kusut menutupi sebagian tubuhku, dan aku bisa mendengar napas Tama yang belum benar-benar tenang. Suara kipas angin di pojokan kamar berdengung pelan, tapi pikiranku jauh lebih ribut dari itu. Tama duduk di ujung kasur, punggungnya menghadapku. Dia diam cukup lama sebelum akhirnya membuka suara. Maaf Irma, tapi kenapa kamu mau aja tadi? Aku gak langsung jawab, bahkan gak tahu harus jawab apa. Aku sendiri juga masih bingung. Perasaan bercampur aduk, antara menyesal dan ada bagian dari diriku yang kerasa hilang. Tama noleh ke aku, wajahnya agak tegang. Aku kira kamu udah biasa, maksudku, kamu dan Rangga. Aku menatap langit-langit kamar, aku tahu pertanyaan itu akan muncul, tapi tetap aja rasanya berat. Aku emang udah sering sama Rangga, Mas, kataku pelan. Kelewat batas iya, tapi aku selalu bilang jangan sampai gitu. Tama diam, matanya nyangkut di wajahku, seolah nunggu aku lanjutin. Baru kali ini, aku tarik napas panjang. Baru Mas yang ngambil semuanya. Mata Tama langsung membesar, wajahnya berubah antara kaget dan bingung. Dia gak ngomong apa-apa, cuma melongo beberapa detik, lalu nunduk. Maaf Irma, beneran maaf, katanya pelan. Aku cuma geleng pelan, aku juga gak tahu kenapa bisa kejadian, tapi tadi aku juga gak nolak kan. Aku sendiri masih belum bisa ngungkapin semuanya, tapi dalam hati aku tahu, sejak malam itu ada sesuatu yang berubah. Rasa yang sebelumnya cuma iseng dan main-main, sekarang jadi lebih dalam. Aku tahu ini salah, tapi aku juga gak bisa bohong ke diri sendiri. Aku mulai merasa terikat. Tama duduk lebih dekat, tangannya mengusap punggungku perlahan. Aku gak nyangka kamu masih suci. Aku senyum kecil, pahit, sekarang udah enggak. Dia ketawa kecil kaku, tapi setelah itu dia rebahin diri di sampingku. Kami diam, gak ada yang berani ngomong soal besok atau setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, mulai malam itu hatiku gak lagi sama Rangga. Dan Tama bukan cuma teman kerja atau cowok yang bikin aku penasaran. Dia udah jadi seseorang yang ngasih aku rasa baru. Yang meskipun salah bikin aku ngerasa hidup. Hubunganku dengan Tama makin lama makin jauh dari kata wajar. Kami udah bukan sekadar teman ngobrol atau partner curhat. Bahkan hubungan kami bukan cuma soal fisik, tapi juga soal keterikatan yang makin lama makin sulit dilepasin. Selama berbulan-bulan ini, kami seperti hidup di dua dunia. Di siang hari kami kerja kayak biasa di pabrik sepatu. Tama masih suka godain aku di sela-sela kerja, dan aku ya tetap genit balik. Tapi di luar itu, kami sering diam-diam bertemu, kadang di kosnya, kadang di tempat sepi.
Setiap pertemuan kami selalu berakhir dengan hal yang sama. Hubungan yang kami sendiri nggak tahu ujungnya kemana. Tapi aku tetap menjalani semuanya seolah nggak ada apa-apa. Tapi bagaimana dengan Rangga? Rangga nggak curiga sedikit pun. Dia masih suka datang ke kosku. Dan aku tetap bermain peran sebagai pacar manis yang sesekali manja. Padahal dalam hati aku udah nggak sepenuhnya di sana. Aku bisa berdiri di dua sisi. Dan sejauh ini aku cukup lihai untuk nggak jatuh. Sampai suatu hari, Tama datang ke tempat kerjaku dengan wajah yang beda. Bukan wajah genit atau sok lucu seperti biasanya. Tapi wajah yang kosong, mata yang sembab. Aku langsung tahu ada yang nggak beres. "Aku boleh ngobrol, mah?" tanyanya lirih waktu istirahat. Kami duduk di bangku belakang gudang, tempat biasa kami ngobrol diam-diam. "Rosa, tunanganku yang aku pernah cerita itu meninggal tadi pagi, kecelakaan motor pas pulang kerja." Aku langsung terdiam, meskipun aku nggak pernah ketemu Rosa. Tapi mendengar berita itu bikin dadaku ikut sesak. Tama sendiri kelihatan hancur, matanya kosong, suaranya bergetar. Aku nggak tahu harus gimana. "Ma, mungkin ini karma ya." Aku pegang tangannya pelan. "Kamu jangan mikir gitu, ini bukan salah kamu." Tama cuma diam, lalu dia bilang satu hal yang bikin aku agak kaget. "Aku pengen pergi bentar. Nggak jauh, cuma pengen suasana tenang. Kamu mau ikut nggak?" Aku nggak langsung jawab. Tapi sorenya, waktu aku ngeliat dia duduk di motor sambil nungguin di depan pabrik, aku tahu aku nggak bisa nolak. Kami berangkat ke arah pegunungan, daerah wisata kecil yang sepi di luar musim liburan. Tama ajak masuk hotel kecil di situ. Bangunannya sederhana tapi cukup nyaman. Kamar wangi, kasur empuk, televisi yang terdengar pelan. Malam itu kami duduk di kamar, diam, minum teh yang sudah mulai dingin. Tama melirik aku. "Makasih ya, udah mau nemenin." Aku mengangguk. Aku juga senang bisa di sini sama kamu. Malam itu kami nggak banyak bicara, tapi kebersamaan kami lebih dalam dari sebelumnya. Bukan cuma pelampiasan atau pelarian, tapi seperti kami sama-sama nggak mau kehilangan satu sama lain. Dan dalam kesunyian malam itu, saat di dunia rasanya berhenti, aku sadar satu hal. Hubungan ini sudah terlalu jauh untuk disebut main-main. Malam itu, kamar hotel kecil di bukit terasa lebih hangat dari biasanya. Entah karena udara yang dingin, atau karena kami terlalu dekat, terlalu larut dalam kebersamaan yang selama ini kami sembunyikan, kami tak banyak bicara. Hanya saling menatap dalam diam, saling memahami tanpa perlu mengucapkan apa-apa. Pelukan pelan itu terasa lain, lebih lembut tapi juga lebih dalam. Dan tanpa rencana, kami kembali melakukan hal yang sudah terlalu sering kami lakukan, bercinta. Tapi malam itu memang berbeda, segalanya mengalir begitu saja. Tak ada jeda, tak ada ragu, hanya hasrat yang menguasai. Dan sekejap kami lupa pada segala batas yang biasa kami jaga terjadi begitu saja. Lupa pada kehati-hatian yang selama ini kami jaga ketat. Dan ketika semuanya berakhir dalam desah pelan dan peluh yang masih hangat di kulit, kesadaran itu datang seperti tamparan. Aku memeluk tubuhku sendiri, menarik selimut ke dada sambil menatap langit-langit. Jantungku berdetak tak karuan. Tama juga diam, duduk di sisi ranjang sambil menunduk wajahnya tegang. "Mah, barusan kita." Aku mengangguk pelan tanpa menatapnya. "Iya, Tam, aku tahu." Kenapa kita bisa lupa? Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menarik napas panjang, karena kita terlalu larut, terlalu terbuai. Hening lagi, hanya suara detik jam tua di dinding dan semilir angin yang menerpa tirai. Tiba-tiba, aku merasa takut. Sesuatu dalam diriku seperti menjerit pelan. Ini bukan cuma soal dosa atau salah, tapi soal kemungkinan-kemungkinan yang tak pernah kami siapkan. Bagaimana kalau aku hamil? Bagaimana
kalau hidupku berubah hanya karena satu malam di kamar ini. Tama memandangku, matanya juga cemas. Aku nggak tahu harus gimana, Ma, katanya pelan. Aku memejamkan mata. Aku juga Tam. Aku takut kalau nanti aku... Dan malam itu, kami berdua terdiam dalam kegelisahan yang menggantung di antara nafas dan pikiran. Masing-masing dihantui oleh kesalahan yang tak bisa dibatalkan. Hubungan kami mungkin sudah terlalu jauh, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan cuma tentang cinta terlarang atau pelampiasan rasa. Ini tentang konsekuensi yang nyata yang bisa mengubah segalanya. Sejak malam itu di hotel, semuanya seperti melewati garis yang tak bisa kembali. Aku dan Tama tahu kami sudah terlalu jauh, tapi justru karena itu kami malah jadi makin terbiasa. Ada semacam candu yang tumbuh, entah karena rasa bersalah, atau karena kami sudah terlalu menikmati setiap kali ada kesempatan. Setiap kali bisa mengatur waktu kami selalu kembali tenggelam dalam pelukan yang sama. Seolah lupa pada malam yang membuat kami ketakutan waktu itu. Tapi tubuhku mulai bicara lain. 3 minggu setelah dari hotel itu, aku mulai merasa aneh. Badan pegal, mual kecil yang datang tiba-tiba, dan rasa lelah yang gak biasa. Aku pikir cuma kecapekan atau masuk angin. Tapi saat aku menghitung tanggal terakhir haidku, dadaku langsung sesak, aku telat, dan kali ini telatnya terasa beda. Nggak cuma terlambat beberapa hari. Seperti biasanya, ini udah lewat hampir 2 minggu. Aku mulai panik dalam diam. Waktu itu, aku lagi tiduran di kos kepala, terasa berat badan demam ringan. Selimut sudah kutarik sampai leher, tapi dingin tetap menusuk, lalu ada suara motor berhenti di depan pagar. Suara langkah kaki cepat naik ke tangga. Itu suara yang aku hafal luar kepala. Sayang, suara Rangga memanggil pelan dari balik pintu. Aku buru-buru duduk merapikan rambutku yang acak-acakan dan berusaha tersenyum saat membuka pintu. Masuk Rangga, kataku pelan. Dia langsung menghampiri, meletakkan kantong plastik isi bubur dan obat ke meja. Kamu kenapa sih? Kelihatan lemes banget. Udah 2 hari ngilang. Aku menggeleng lemah. Cuman masuk angin biasa, mungkin kecapekan. Rangga duduk di tepi kasur memandangiku cemas. Tangannya menyentuh keningku. Demam tuh, Mah. Kamu tuh harus jaga diri. Udah minum obat. Aku mengangguk pelan. Iya udah kok. Dia menggenggam tanganku erat. Kalau masih gak enak badan, besok aku temenin ke dokter ya. Aku hanya tersenyum samar, menyembunyikan kegelisahan yang makin menumpuk di dada. Bukan soal demam, bukan soal masuk angin, tapi rasa takut yang mulai mencengkeramku sejak 2 hari terakhir. Rasa takut pada kemungkinan yang belum berani ku sebut, apalagi ku katakan, bahkan Tama pun belum tahu. Malam itu, setelah Rangga pulang, aku duduk sendiri di tepi kasur sambil memandangi kalender yang kugaris dengan pena. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis dalam diam. Apakah ini waktunya aku menghadapi kenyataan? Aku akhirnya gak bisa menahan semua ini sendirian. Malam itu, setelah mandi dan sedikit lebih tenang, aku kirim pesan ke Tama. Aku pengen ngomong, besok bisa ketemu gak? Tama langsung balas, besok pulang kerja aku jemput, kita ke tempat biasa. Dan benar, sepulang kerja dia udah nunggu di depan gang kosku. Aku langsung naik motor tanpa banyak bicara, hanya menyandarkan kepala di punggungnya, rasanya berat banget. Waktu duduk di warung kopi kecil pinggir jalan, aku mulai cerita. Aku telat Tam, udah lebih dari 2 minggu. Ya, badan rasanya gak enak, demam pusing, aku takut. Tama memandangku lekat. Serius, Ma? Aku hanya mengangguk pelan tanpa berani menatap matanya. Besoknya, Tama ngajak ke apotek. Dia yang turun dan beli tespek. Kami gak pulang ke kosku, tapi langsung ke kosnya. Dia bilang kosnya lagi sepi, teman sekamarnya pulang kampung.
Di kamar sempit itu, aku masuk ke kamar mandi dengan tespek di tangan. Tangan gemetar. Dan 5 menit kemudian, 2 garis merah muncul jelas. Tegas, nggak salah lihat. Aku keluar dari kamar mandi, mendekati Tama yang lagi duduk gelisah di kasur. Tanpa kata, aku sodorin hasilnya. Dia lihat sebentar, lalu menarik napas dalam. Ya udah, kita nggak usah panik, Ma, katanya sambil mengusap wajah. Kita emang udah tahu kemungkinan ini sejak malam itu kan? Aku hanya bisa mengangguk, tapi air mataku akhirnya jatuh juga. Bukan karena takut, tapi karena perasaan campur aduk, antara malu, bingung, tapi juga sedikit lega. Tama berdiri, lalu duduk di sebelahku, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku tanggung jawab, Ma, tapi kamu harus nurut. Aku menatapnya bingung. Nurut gimana? Tama menatapku dalam, kamu harus pindah kos. Aku udah cari tempat yang lebih aman, agak jauh dari kos kamu sekarang. Dan yang pasti, gak bisa dijangkau Rangga. Nomor HP kamu juga ganti. Kita mulai beresin semuanya pelan-pelan. Aku diem, bingung. Tapi di sisi lain, aku juga merasa ada yang berubah. Tama gak seperti biasanya. Wajahnya serius, tegas dan aku tahu dia juga takut. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, aku merasa gak sendirian. Ya udah, aku nurut, kataku pelan. Tama menarik napas lega, lalu memelukku erat. Di dada itu, aku hanya bisa menutup mata, menyembunyikan semua luka, rasa bersalah, dan keputusan besar yang sudah tak bisa dihindari. Sejak aku pindah ke kos baru dan ganti nomor HP, aku benar-benar memutus semua komunikasi sama Rangga. Awalnya berat, tapi Tama meyakinkanku itu yang terbaik. Lama-lama aku mulai terbiasa. Lagi pula, keadaan tubuhku juga makin gak karuan, mual tiap pagi, lemes dan mudah capek. Untung kerjaanku masih bisa kutangani, walau harus sering cari alasan kalau tiba-tiba izin pulang cepat. Tapi hari itu, aku kaget setengah mati. Baru saja keluar gerbang pabrik bareng teman-teman finishing lainnya, mataku langsung menangkap sosok cowok berdiri di seberang jalan. Aku refleks berhenti. Itu Rangga, dia kelihatan beda, kurus, matanya cekung, tapi sorot matanya masih sama, tajam curiga, dan penuh kemarahan. Aku gak sempet ngapa-ngapain. Dari arah parkiran, Tama muncul dengan motornya. Begitu lihat Rangga, dia langsung jalan cepat ke arahku dan menggandeng tanganku. Naik mah cepet, bisiknya tegas. Rangga maju, Irma, teriaknya. Kamu pikir aku gak bisa nemuin kamu, hah? Aku menunduk, jantungku deg-degan. Tama berdiri di depanku, menghalangi Rangga yang sudah mulai emosi. Kamu udah cukup merusak hidup dia, Tama, kata Rangga. Sekarang kamu mending pergi, jangan ganggu dia lagi. Kamu siapa, hah? Cuman cowok numpang doang yang dapat cewek dari belakang, lanjut Rangga. Rangga hampir nyerang. Tapi teman-teman Tama dari bagian teknisi langsung ikut maju, nahan Rangga, sambil ngeliatin Rangga dengan tatapan sinis. Udah nggak? Kamu udah bukan siapa-siapa, ucap Tama dengan nada lebih tenang tapi dingin. Rangga memandangku dengan mata merah. Kamu beneran kayak gini sekarang, Irma? Aku cuman bisa menunduk. Aku nggak bisa jawab apa-apa, karena ya, semua yang terjadi memang nyata. Tanpa nunggu lagi, Tama langsung narik tanganku naik ke motor. Suara temanku dari belakang masih terdengar samar, tapi aku cuman bisa fokus ke satu hal. Langkah kami nggak akan bisa mundur lagi. Dan sejak hari itu, Rangga tak pernah muncul lagi. Nggak ada kabar, nggak ada pesan, nggak ada jejak. 3 bulan kemudian, tubuhku sudah tak bisa menyembunyikan apapun. Perutku mulai membesar, dan walaupun aku selalu pakai baju longgar, beberapa teman di pabrik mulai bisik-bisik. Aku tahu itu wajar, tapi Tama bilang gak usah dipikirin.
Dia selalu ada, nganterin vitamin, makanan, bahkan ngajak kontrol ke klinik. Hidupku memang berubah dari cewek genit yang suka main-main, jadi perempuan yang menanti sesuatu dalam diam tapi bukan sendiri. Tama, entah kenapa sekarang lebih kalem. Dia bilang, sejak Rosana pergi dan aku hamil, dia merasa harus berubah. Dan mungkin saja aku juga memang harus merasa begitu. Aku duduk di kasur kos Tama, bersandar manja di bahunya. Suasana sore itu hangat dan tenang. Angin dari jendela membawa bau matahari yang baru turun. Di kamar kos kecil itu, kami seperti punya dunia sendiri. Dunia yang kami bentuk dari rasa suka, dari rahasia yang cuman kami berdua tahu. Tama memainkan ujung rambutku sambil senyum-senyum kecil. Kalau anak kita lahir cewek namanya siapa ya? Bisiknya. Aku nyengir. Terserah kamu aja, asal jangan nama mantan. Tama tertawa kecil. Yakin nama mantan bisa jadi hoki loh. Aku langsung nyubit lengannya. Ish, jangan ngadi-ngadi. Kami tertawa berdua, tapi kebahagiaan itu nggak lama. Tiba-tiba dari luar kos terdengar suara ribut, suara laki-laki, 3 orang sepertinya. Mana itu Tama? Suruh keluar sekarang. Aku refleks duduk tegak, Tama juga langsung pasang wajah panik. Kami saling pandang. Siapa itu? Tanyaku pelan. Tama gak langsung jawab, ia bangkit dan berjalan pelan ke arah pintu. Tapi belum sempat membuka, suara teman kosnya terdengar dari luar. Maaf, Tama udah gak kos di sini lagi Pak, dia udah pindah. Bohong kamu, teriak salah satu dari mereka. Anakku hamil sama Tama, suruh dia keluar sekarang. Darahku langsung dingin, aku merasakan sesuatu dalam diriku runtuh pelan-pelan. Tama menghamili perempuan lain. Aku memandang Tama, dia membeku di depan pintu, matanya gelisah, keringat mulai turun di pelipisnya. Tam, suaraku bergetar. Itu bener? Tama menoleh. Ma, aku bisa jelasin. Jelasin? Aku berdiri, nyaris jatuh karena gemetar. Kamu juga ngelakuin ini ke cewek lain. Tama menggenggam tanganku. Irma, aku salah. Iya, tapi aku gak sayang sama dia. Aku cuman sayang kamu. Cuman kamu yang aku niat nikahin, yang aku mau hidup bareng. Aku tarik tanganku dari genggamannya. Napasku sesak, seluruh badanku gemetar. Tam, aku udah ninggalin semuanya buat kamu, Rangga. Hidupku yang lama, aku percaya sama kamu. Aku tahu, Ma. Aku tahu. Makanya aku pengen nikahin kamu sekarang juga. Biar semua jelas. Aku siap tanggung jawab sama kamu, sama anak kita. Aku terdiam lalu duduk pelan di ujung kasur, memegangi perutku. Tama mendekat lagi, berlutut di depanku. Tolong kasih aku satu kesempatan. Aku benar-benar mau serius. Aku mau datang ke rumahmu. Aku mau minta restu orang tua kamu. Beberapa hari kemudian, kami benar-benar melakukannya. Dengan perutku yang mulai membuncit dan hati yang masih setengah percaya, aku ajak Tama ke rumahku di kampung. Orang tuaku syok, tentu saja, tapi melihat air mataku, melihat betapa seriusnya Tama kali ini, akhirnya mereka pasrah. Kami sepakat menikah secepatnya. Aku tahu ini bukan akhir yang sempurna, tapi mungkin inilah jalan yang harus kulewati. Hari itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar rias. Kebaya warna krem yang kupakai membuatku terlihat lebih dewasa. Perutku sudah mulai besar, para tamu sudah mulai berdatangan, suara gamelan mengalun. Aku menatap bayanganku dalam-dalam, lalu teringat semua yang sudah aku lewati. Semua berlanjut begitu cepat dan di luar rencana. Siap, Ma. Suara ibuku dari pintu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan tersenyum. Siap, Bu. Ibu menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Beliau tahu aku gak sempurna. Tapi beliau juga tahu aku berusaha memperbaiki semuanya. Beliau memelukku erat. Ibu juga salah Irma. Ibu dan Bapak gak pernah benar-benar tahu kalau kamu butuh didengar. Hari itu,
aku dan Tama akhirnya menikah dengan adat Jawa sederhana tapi hikmat. Kedua orang tua kami hadir, meskipun awalnya berat menerima semuanya, tapi mereka akhirnya sadar. Kami ini cuma anak-anak yang salah arah karena kurang arahan, kurang perhatian, dan sekarang kami belajar untuk jadi dewasa bersama. Tama menggenggam tanganku erat di depan penghulu, senyumnya seperti biasa, nakal tapi hangat. Dan waktu ijab kabul dilafalkan, aku tahu ini bukan kisah cinta yang sempurna, tapi ini kisahku. Dan sekarang, di usia 35 tahun, aku masih hidup bersamanya dengan seorang anak laki-laki yang tampangnya mirip banget. Tama, bahkan senyumnya pun sama. Tama, dia tetap Tama, masih suka godain cewek cakep di pinggir jalan, kadang bikin aku sebal, tapi dia selalu pulang ke rumah, selalu memelukku dan anak kami dengan cinta, selalu minta maaf setiap kali aku ngambek, dan entah kenapa hatiku selalu luluh. Mungkin karena sejak awal aku memang jatuh cinta sama cowok mata keranjang itu. Dan mungkin sampai sekarang aku masih cinta. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.